Meteoroid yang sampai di permukaan bumi disebut meteor. Asteroid posisinya berada di antara Mars dan Jupiter. Posisinya antara Mars dan Jupiter. Oke, sobat pendidik, jumpa lagi dengan saya Paragil di sini. Dan di video ini saya mau sharing nih mengenai pengalaman saya mendesain pengelolaan kelas materi tata surya kelas 7 semester 1. Desain pengelolaan kelas ini saya buat sedemikian rupa dengan bungkusan sebuah nama yang berjudul Game Like a Star. Ya. Nah, bagaimana caranya? Let's go kita bahas. Pertama, buat kelompok. Oke, di sini saya membuat 5 kelompok karena waktu itu siswanya dalam satu kelas ada 22 siswa, maka artinya dari 5 kelompok tersebut ada 2 kelompok yang siswanya berlebih sedikit ya. Siswanya ada 6 dan sisanya kelompok 1, 2, dan 3 yang lainnya anggota kelompoknya ada 5. Tapi di sini saya ingin menganjurkan setidaknya dalam satu kelompok anggotanya terdiri dari 5 siswa. Kenapa? Supaya permainan ini tidak cepat selesai ya. Karena kalau dalam satu kelompok misalkan hanya ada 3 anak, 3 siswa, itu akan semakin cepat selesai gamenya. Yang kedua, tugaskan mind map. Nah, apa fungsinya mind map ini? Pertama, supaya sebelum siswa mengikuti game ini, dia sudah memiliki bekal kognitif, bekal pengetahuan yang berkaitan tentang materi tata surya. Dan yang kedua, ini juga bisa dijadikan sebagai alat bantuan untuk membantu player atau pemain yang saat itu harus menjawab pertanyaan. Jika kesulitan, maka dia ada kesempatan untuk memanfaatkan kartu bantuannya. Sehingga jika dia kesulitan, maka dia bisa melihat mind map yang sudah dia buat. Ketiga, susun tempat duduk. Nah, ini dia nih. Ya, ini mungkin butuh usaha yang agak lebih ya. Susunan tempat duduk buat sedemikian rupa supaya bisa berbentuk seperti bintang. Yang artinya di tengah-tengah itu ada ruang. Kemudian susunan barisan tempat duduk itu seperti kayak matahari ya. Garis-garis matahari memancar ke segala arah. Ini kalau seandainya sudut pandangnya dari atas kelas. Karena saya membuatnya ada 5 kelompok, maka saya buat menjadi ada 5 cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap cabang itu adalah barisan tempat duduk memiliki 5 tempat duduk. Yang keempat, sampaikan rule-nya. Nah, ini bagian yang sangat penting supaya permainan dapat berjalan dengan lancar, dengan sangat baik, kondusif, dan itulah. Jadi setiap kelompok harus dipilih satu pemain sebagai playernya, sebagai pemainnya yang duduk tepat di posisi ketiga atau urutan tengah-tengah di setiap barisan kelompoknya ya. Nah, tugas player ini adalah untuk menjawab kuis-kuis yang guru sampaikan kepada dia. Hanya jawaban terbatas ya, jawaban true or false, benar atau salah. Nah, kalau dia menjawab benar, maka dia harus pindah tempat duduk langkah 1 kali ke depan. Tapi kalau jawabannya dia salah, dia harus pindah tempat duduk 1 langkah ke belakang. Kalau ragu, cukup diam saja. Nah, bagaimana kalau seandainya dia posisinya udah di depan tempat duduk nih, tapi dia pengen jawab benar? Jawab artinya kan dia harus maju. Ya sudah, berarti karena sudah mentok, tetap diam saja, diam di tempat. Ya, demikian seterusnya. Jika ada pertanyaan selanjutnya, dia jawab true ke depan, dia jawab false ke belakang, seterusnya. Jadi ini ada babaknya ya. Dan lebih lengkapnya lagi, teman-teman atau sobat-sobat pendidik bisa cek di link deskripsi. Link deskripsi yang ada di bawah ini, itu sudah saya upload ke materi PowerPoint-nya. Jadi teman-teman, sobat-sobat pendidik, tinggal cek aja di situ, udah lengkap banget kok. Nah, jika sampai akhir jawaban untuk setiap babak
kita cek nih posisinya benar atau enggak. Kalau seandainya posisi tempat duduknya dia berada di titik yang warna hijau, posisi yang benar, maka dia berhak memilih satu anggota kelompok yang terkurung di pusat bintang supaya bebas, supaya selamat. Ya. Nah, ini dilakukan demikian seterusnya sampai ke babak selanjutnya supaya dia bisa menyelamatkan semua temannya yang ada di pusat bintang. Akan tetapi ini juga tidak harus satu anak aja yang harus menjawab pertanyaan. Ini selama game berlangsung dia bisa bergantian tukeran dengan teman yang ada di pusat bintang tersebut gitu. Jadi kalau sedang ngerasa aduh aku udah capek nih Pak, boleh nggak ganti? Aku udah capek nih Bu, boleh nggak ganti? Ya dipersilahkan gitu ya. Nah kembali lagi yang tadi ya, jadi kalau seandainya satu kelompok sudah bisa menyelamatkan semua anggotanya, itu adalah kelompok yang juara, yang menang. Yang kelima, nah ini juga nggak kalah penting, kita juga udah sampaikan nih bahwa mereka juga berhak mendapatkan 3 kartu bantuan. Bisa beri warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang merah, yaitu mereka berhak memiliki satu kali kesempatan untuk melihat hasil mind mapnya, karena bisa jadi jawabannya ada di situ. Kemudian untuk yang kartu warna kuning, player diberi kesempatan untuk mencari jawaban dari buku sumber atau sumber yang lainnya, bisa jadi internet, bisa jadi nggak masalah. Tapi diberi waktu ya, misalkan 30 detik atau 20 detik lah supaya nggak terlalu makan waktu banyak. Nanti searching sampai 1 jam lagi. Kemudian yang hijau, nah ini yang paling enak. Jadi tinggal langsung tanya temen, tapi cuma salah satu ya. Jadi salah satu teman menghampiri dia, memberitahu jawabannya. Yang keenam, oke, ini yang paling terakhir, yaitu apakah kalian sudah siap? Kalau saya sudah siap, 1-5 tahapnya sudah kita lakukan. Let's go, kita langsung eksekusi. Soal nomor 3, terjadinya perubahan musim adalah akibat dari rotasi bumi. Terjadinya perubahan musim. Jadi, yang boleh dibebaskan, yang boleh dibebaskan adalah kelompoknya si Cynthia lagi. Ayo Cynthia. 2 dari